Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Liridha'illahi ta'ala wa hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi lillahi wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita kembali pada malam hari ini, malam Ahad, kita dapat kembali melanjutkan pelajaran kita tentang kajian ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang kedua daripada bulan Rajab, di mana kalau kita berbicara bulan Rajab maka akan kita ingat kembali peristiwa penting yang terjadi di dalamnya, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi malam hari ini ulun bukan itu yang ingin dibicarakan, tapi kita tetap fokus pada kitab yang kita baca pada malam hari ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Azan dan qomat mempunyai syarat sunat dan makruh. Syarat, sunat, dan makruh. Di antara syarat azan dan qomat ialah satu, syaratnya nih, masuk waktu. Masuk waktu, artinya waktunya itu benar-benar sudah masuk. Karena azan dan qomat pada hakikatnya memberitahukan masuk waktu sholat, maka tidak sah lagi tidak diperbolehkan azan sebelum waktunya masuk, ya kan? Sebelum waktunya masuk dengan ijma. Pada boleh, ya kan? Azan sebelum masuk waktunya.
Kalau umpamanya misalnya 2 menit lagi anyar masuk waktu lalu ini azan berdahulu kada bisa, ya kan? Harus benar-benar waktu itu sudah, melainkan pada sholat subuh diperbolehkan sesudah tengah malam. Diperbolehkan sesudah tengah malam. Karena diterangkan di dalam hadis yang sahih yang akan dikemukakan kemudian. Ada hadisnya nanti, ya kan? Adapun hikmahnya bahwa sebagian orang sebelum fajar masih dalam keadaan junub dan sebagiannya lagi masih tidur, maka disunatkan azan sebelum fajar untuk membangunkan orang yang tidur agar mereka bersegera bersiap untuk menemui waktu fadilah ialah awal waktu. Tapi ini yang azan 2 kali ini hanya di daerah Arab sana, ya, daerah Makkah, Madinah. Azan subuh itu 2 kali. Kalau kita di Indonesia ada suah pangulun menamuni nang azan tuh 2 kali, ya kah? Pasti sekali aja. Sekali itu tanda masuk waktu sudah. Nah, jadi kalau di Makkah itu azannya 2 kali. Jadi ulun waktu umroh yang kemarin itu ulun lupa aja lah, kada ingat bahwa azan di Makkah 2 kali. Pas sampai ke kota Makkah tuh, masuk ke Makkah tuh parak azan sudah. Jadi paratan sa'i azan orang. Nah, ini masuk sudah waktu subuh nih. Kiraan nih lah, kada ingat juga. Bisa kalinya itu hanya azan pertama aja, lawas lagi hanya azan pulang. Anak sejam sok ada hanya azan yang kedua dan yang masuk waktu. Itu di Makkah, di Madinah sama. Kalau kita di Indonesia pada umumnya azan itu hanya sekali waktu subuh itu, ya kan? Nah, tapi pian kena merasa melihatnya, pian misalnya umroh kah atau haji kah, ya kayak itu tepang di Makkah 2 kali azan. Jadi untuk hikmahnya tadi azan nang badahulu itu hanya manggaraki pada, ya kah? Manggaraki orang-orang yang masih tidur, ada yang masih junub supaya segera, ya kah? Nah, supaya bisa siap. Amun langsung azan yang kedua mungkin kada sampat bersubuh karena orang sekala mandi lah, segala itulah inilah, ya kah? Nah, itu hikmahnya. Sedang qomat tidak boleh didahulukan dari waktu dalam keadaan bagaimanapun juga. Waktu qomat bagi yang sholat seorang diri yaitu ketika hendak mendirikan sholat. Dan waktu qomat bagi orang yang bersolat berjamaah yaitu semenjak adanya izin dari imam. Ya, adanya izin dari imam. Jadi kalau sholat sendiri, ya kan, qomat itu ketika hendak azan, ya kan, ketika hendak melaksanakan sholat tadi, lalu qomat itu kalau sendiri. Tetapi kalau untuk berjamaah, azan itu qomat itu semenjak adanya izin dari imam, ya kan? Kalau imam sudah menyuruh, ayo qomat dari imam. Nah, hanyar qomat. Kalau imam kada izini lagi jangan dahulu, ya kan? Nah, maksudnya yang dari imam. Maka dalam keadaan ini para ulama berbeda pendapat. Artinya qomat itu semenjak diizini imam, hanya qomat, ya kan? Kalau imam sudah izin, mengizini artinya menyuruh, ayo qomat, jari, misalnya jari imam, nah hanya qomat, itu tuh waktunya, ya kan? Amun imam jangan belum mengizini jangan qomat dahulu, ya kan? Ini imamnya siapa misalnya, waktunya si imamnya siapa? Nah, sudah ada izin imam,
anyar qomat. Jadi para ulama ini berbeda pendapat. Sebagiannya mengatakan qomat itu tidak dianggap sebagai qomat, namun menurut pendapat yang lebih sahih seperti yang disebutkan di dalam kitab Tahlik bahwa qomatnya dianggap juga sebagai qomat sholat. Qomatnya dianggap juga sebagai qomat sholat, qomat tadi. Disunatkan 2 orang yang melakukan azan di dalam masjid dan di setiap tempat yang didirikan sholat berjamaah. Ya, 2 orang ya kan. Jadi pertama azan pertama, kedua yang ini misalnya ini kalau sholat subuh yang 2 kali azan tadi. Seorang azan sebelum terbit fajar sekitar tengah malam, dan yang lebih baik di waktu sahur, azan yang pertama tadi. Dan seorang lagi azan sesudah terbit fajar, artinya sudah masuk waktu. Karena disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzinu Ibnu Maktum." Artinya, jika Bilal azan pada waktu malam, sesudah itu maka makan dan minumlah sampai azan Ibnu Ummi Maktum, sampai azan Ibnu Ummi Maktum. Nah, jadi ujar Nabi, apabila Bilal azan, sudah azan Bilal nih, maka masih boleh makan dan minum lagi, karena itu belum masuk waktu lagi, masih waktu sahur kita ya kan, masih waktu sahur. Tetapi kalau sudah Ummi Maktum yang azan, ya kan, Abdullah yang sini nih, Abdullah bin Ummi Maktum, orangnya ini buta, ya kan, buta, kada melihat, tapi tukang azan juga. Apabila Ummi Maktum ini yang azan, nah itu kada boleh lagi itu makan dan minum, ya kan, karena itu sudah sampai waktu sholat. Hikmah azan yang seperti itu untuk membedakan azan sebelum fajar dan azan sesudah fajar. Tapi yang Sayyidina Bilal ini azannya itu kada berbuat as-sholatu khairum minan naum, ya kan? Azan yang pertama itu azan kada berbuat as-sholatu khairum minan naumnya kada ada. Azan yang kedua hanya as-sholatu khairum minan naum. Itu bedanya. 2 kali azan kan. Tidak disunatkan lebih dari 2 orang, melainkan kalau diperlukan azan tadi. Cukup 2 orang ya kah? Azan yang pertama misalnya siapa? Jadi orang ini tahu, kenal. Oh ini suara belum masuk lagi waktu. Suara Bilal nih azan nih, oh belum lagi, masih sahur kawan ya kan, masih makan, masih minum bisa. Nah, jadi orang kenal suara itu, di suara itu orang mengenal. Di azan yang kedua, oh ini suara ini lain nih, masuk waktu sudah. Nah, itu hikmahnya ya kan, nang 2 orang Bilal, 2 orang tukang azan tadi, supaya yang mendengar itu tahu bahwa kalau yang ini azan berarti masih bisa makan dan minum sahur lagi ya kan. Nah. Jadi ujar sini tidak disunatkan lebih dari 2 orang, melainkan kalau diperlukan, artinya dibutuhkan. Kalau tidak diperoleh orang yang azan, melainkan hanya seorang saja, hendaklah ia azan 2 kali. Nah, amun kada ada lagi bang, misalnya jar saikungannya nang ada azannya 2 kali, ini waktu subuh lah 2 kali azannya. Sekali sebelum fajar dan sekali sesudah terbit fajar. Dan jika dihimpunkannya cukup sekali saja. Maka yang lebih utama ialah sesudah terbit fajar. Artinya mau dihimpunkan bang, kada hendak 2 kali azan.
azan yang sudah terbit fajar aja sekali ya, karena kayak kita di sini, kayak kita di Indonesia pada umumnya azan itu sudah terbit fajar, artinya sudah waktu subuh masuk. Nah kayak itu ya kan. Kalau di Arab 2 kali, tapi kalau kita sini di Indonesia pada umumnya sekali. Namun ada sokonang azan 2 kali, bisa datangan, belum lagi, belum bisa kayak itu sekolah nya kada patuh kita, ada patuh azan 2 kali. Bisa ada nama nagur, bisa ada nama nagur ya kan, karena pegang azan belum masuk waktu lagi. Nah, padahal orang di Mekah memang kayak itu. Jadi wadah kita karena kada tidak terbiasa azan yang 2 kali itu tadi, kada terbiasa. Dua, disyaratkan pula pada azan dan iqamat itu tertib pada semua kalimatnya seperti lafal yang disebutkan dahulu. Tertib itu aja kita baturan bersusun, jangan terbolak-balik. Kalau ditinggalkan tertib sekalipun karena lupa, maka azan dan iqamatnya tidak sah. Tidak sah. Hayalas falah hanya hayalas sholah, terbalik sebenarnya. Orang kan hayalas sholah dulu, hanya hayalal falah. Atau misalnya syahadatnya terbalik. Tadalu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kan hanya asyhadu anna. Terbalik karena ya kada, itu kada tertib karena. Yang ketiga, disyaratkan pula pada azan dan iqamat ialah mualat, yakni bersambung antara kalimat dan kalimat berikutnya. Jangan lawas jedanya kita, jangan lawas jangkanya atau jaraknya. Jika ditinggalkan sekalipun karena lupa, tidaklah sah azan dan iqamatnya. Tetapi tidak merusak kalau hanya diselingi dengan diam, sumat ya kan, atau tidur atau pingsan dan gila, karena tidak mengurangi fungsinya sebagai alat untuk memberitahukan. Yang keempat, disyaratkan pula pada azan dan iqamat itu hanya seorang, maka tidak sah dari 2 orang atau lebih. Umpamanya dibawa oleh seorang akan setengah kalimat azan dan atau setengah kalimat iqamat, kemudian disambung lagi oleh yang lain akan setengah yang tertinggal. Artinya dalam azan dan iqamat itu kada boleh berdua. Artinya seikung separuh sorong, jangan, kada boleh. Ya kan? Kada boleh separuh sorong, setengah sorong. Cara yang seperti itu tidak memadai karena akan mendatangkan iltibas atau pengulangan. Sekalipun suara kedua orang tadi sama, ya kan, sekalipun suaranya nih sama, ya kan, mirip, kada ada bedanya, tetap kada boleh. Ya kan? Artinya kada boleh azan itu 2 orang, artinya 2 orang itu tadi separuh-separuh, setengah-setengah. 5, disyaratkan pada azan dan iqamat dengan bahasa Arab. Tidak sah dengan bahasa selain bahasa Arab. Kalau misalnya bahasa Indonesia azan, kada boleh. Selama masih ada orang yang pandai menuturkan bahasa Arab, ya kan? Selama masih ada orang yang pandai menuturkan bahasa Arab. Sedang azan dan qomat karena hendak mendirikan sholat berjamaah. Sedang azan dan iqamat karena hendak mendirikan sholat berjamaah. Dan jika tidak ada yang pandai azan dan iqamat dengan bahasa Arab, atau ada yang pandai namun ia mengerjakan sholat sendirian, maka
sahlah azan dan qomat tadi dengan cara yang seperti itu. Sunnat muakkad belajar azan dan qomat dengan bahasa Arab. Artinya mun kadang-kadang bisanya bahasa Arab, ya kan? Candaga ada nang bisa, inya sholat sengorongan. Nah mau kada mau ya dengan bahasa seadanya ya kan bahasa nang lain. Tapi ini sunnat belajar dengan bahasa Arab. Jangan bahasa yang lain, ya kan? Nah, sunat muakkad. Yang keenam disyaratkan pada azan dan iqamat didengar oleh sebagian jamaah sekalipun hanya seorang yang mendengarkannya. Karena itu tidak memadai dengan suara perlahan yang tidak didengar oleh seorang jua pun. Kalau misalnya azan kemet menanak saiko-iko kada mendengar, nah kada bisa kayak itu ya kah? Kada bisa, harus nyaring, harus ada nang yang mendengar. Sekalipun sebagiannya mendengar tarji karena tidak terpenuhi fungsi azan sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk mendirikan sholat. Yang ketujuh, disyaratkan pula pada azan dan iqamat dengan suara perlahan yang hanya didengar olehnya sendiri apabila ia bersolat seorang diri. Apabila ia bersolat seorang diri, maka jangan terlalu keras-keras azannya ya kah? Nah, cukup inya yang mendengar sorongan. Karena yang dimaksud pada azan dan iqamat itu zikir baginya. Zikir. Dan disunatkan merendahkan suaranya pada qomat dan meninggikan suaranya pada azan. Artinya suara azannya itu dinyaringi sedikit ya kah? Suara iqamatnya dituruni, jangan terbalik. Ya kah? Mbas soda qomat sing kancangan, mbas azan landuk. Nah, terbalik karena ya kah? Jadi suara azan tuh dikerasi, dikencangnya sedikit, suara qomat direndahi. Nah. Yang kedelapan, disyaratkan pada azan dan iqamat tidak dikosotkan untuk maksud yang lain. Tidak diniatkan udah kita di apa? Untuk maksud yang lain. Karena itu kalau dikosotkan dengan melafalkan azan dan iqamat karena adanya kosot itu memalingkan maksud untuk memberitahukan masuk waktu. Artinya kalau diniatkan untuk yang lain ya kah? Kada hendak memberikan waktu, maka itu lain lagi judulnya. Namun tidak disyaratkan pada azan dan iqamat itu niat menurut kaul yang lebih sahih. Artinya apa berniat hendak azan dan iqamat itu kada disyaratkan ya kah? Cukup azan dan iqamat itu maksudnya untuk memberitahu orang supaya masuk waktu ya kan, jangan sampai ada niatan yang lain. Namun sayogianya bahwa disunatkan niat pada azan dan iqamat. Yang kesembilan, disyaratkan pada orang yang azan dan iqamat beragama Islam orangnya, lagi mencapai usia mumayyiz. Mumayyiz ini kita bisa membedakan baik dan buruk. Atau misalnya ya beol tuh bebasuh sendiri sudah. Kalau orangnya misalnya kada mumayyiz lagi ya kah, kecil benar, halus benar, anak-anak benar, kada tahu dibasa lagi misalnya. Nah, jangan disuruh dulu azan ya kah? Jangan. Tidak sah azan dan iqamat orang yang kafir. Ya kah, orang yang kafir, gila dan anak-anak yang belum mencapai usia mumayyiz. Dan dari orang yang kafir
dan orang yang belum mumayyiz, kada boleh. Dan keduanya bukan orang yang dibebankan untuk mengerjakan ibadah, orang yang kafir dan orang yang belum mumayyiz tadi. Seorang yang kafir dianggap menjadi seorang muslim dengan menuturkan 2 kalimat syahadat dalam azan, dan hendaklah ia mengulangi azan yang dituturkannya sebelum menuturkan 2 kalimat syahadat tadi. Karena azannya tadi jatuh ketika ia masih dalam kekafiran. Melainkan kafir sekte Isawiyah tidak dianggap menjadi muslim sekalipun telah menuturkan 2 kalimat syahadat, karena mereka meyakinkan bahwa Muhammad hanya sebagai rasul orang Arab, sejak tidak orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebagai rasulnya orang Arab saja, tidak menjadi nabi bagi orang yang bukan Arab. Kemudian yang ke-10, disyaratkan pula bagi orang yang azan adalah lelaki sekalipun anak-anak yang sudah mencapai usia mumayyiz. Hadisnya kada boleh azan itu perempuan, ya kah? Sekalipun anak-anak, ya kah, yang mencapai usia mumayyiz, sebagaimana diterangkan di atas. Karena itu tidak sah azan perempuan dan banci. Banci ini artinya bisian senjata 2, ya kah, banci namanya. Untuk jamaahnya yang laki-laki tidak boleh. Dan jamaahnya yang banci, sebagaimana juga perempuan dan banci tidak boleh juga. Tidak dapat dijadikan imam bagi lelaki. Tetapi azan perempuan atau banci yang jamaahnya juga perempuan maka diperbolehkan, sebagaimana yang diterangkan terdahulu. Ya kan? Kalau misalnya makmumnya itu perempuan berataan, ya kan? Ada apa-apa aja azannya perempuan juga, tapi dengan suara perlahan, ya kan? Jangan nyaring. Atau misalnya jamaahnya perempuan, azannya banci, ya kan? Itu ada apa-apa. Boleh aja. Kalau penguasa sultan menentukan orang untuk menjadi muadzin atau di tempat yang didirikan sholat, maka disyaratkan agar tunjukan itu menjadi sah bahwa orang yang diangkat menjadi muadzin itu telah mencapai usia balik, berakal, dapat dipercaya dan mengetahui tentang waktu-waktu sholat. Kalau misalnya sultan atau pemerintah mengangkat seorang muadzin, artinya menjadikan orang satu misalnya muadzin khusus muadzin diangkat, dia di-SK-kan kita, ya kah? Nah, itu harus orangnya itu tadi harus sudah mencapai usia balik, berakal, dapat dipercaya dan mengetahui tentang waktu-waktu sholat. Artinya kada sembarangan angkat orang muadzin, ya kah? Kada sembarangan di SK-kan yang si muadzin, harus orang yang tahu juga, ya kah, di waktu sholat. Karena yang demikian itu adalah tugas dan disyaratkan bagi orang yang menerima tugas adalah orang yang dapat melaksanakan tugas itu. Kalau misalnya orangnya kada jujur, ya kan, diangkat jadi muadzin, musia masuk waktu belum masuk azan sudahnya, nah bahaya ya kan, bahaya kan, bahaya orang belum masuk waktu azan sudahnya. Nah itu bahaya, makanya harus orangnya itu tahu di waktu sholat, ya kan, yang sudah masuk waktu tahu. Pak, jangan jalan. Nah sampai sini dulu.
yang ulun sampaikan, mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jangan tetangga muslimin muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila kekurangan dan ada kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ulun